warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kami dari mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Stikes Pamenang Pare akan melakukan edukasi kesehatan tentang tuberkulosis TB paru. Nah, perkenalkan, nama saya Dinda Putri Ganyanti dan kedua rekan saya yaitu saya Ella Agustin, saya Diayu Malasari. Ini kami meminta waktunya 5 menit, kurang lebih 5 menit. Apakah bersedia untuk dilakukan edukasi? Bersedia. Baiklah. Di sini saya akan membagikan list untuk bahan bacaan yang bisa dibaca oleh ibu-ibu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari TBC. Nah, TBC itu penyakit menular ya Ibu, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC ini biasa menyerang paru tetapi dapat menyebar hampir ke seluruh tubuh. Setelah itu, penyebab TBC. Penyebab TBC ini ada banyak. Saya hanya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama, dikarenakan bakteri yang berbentuk seperti batang. Yang kedua, selain karena bakteri sebagai penyebab utama faktor lingkungan yang lembab, kurangnya sinar matahari pada suatu ruang dan kurangnya sirkulasi udara juga sangat berperan dalam penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosa ini, sehingga sangat mudah menjangkit orang yang hidup dalam kondisi lingkungan yang kurang sehat. Setelah itu, tanda dan gejala dari TBC. Yang pertama, batuk berdahak lebih dari 3 minggu. Yang kedua, demam secara terbuka. Yang ketiga, nafsu makan menurun dan BB menurun. Yang keempat, keluar keringat malam hari tanpa aktivitas. Yang kelima, nyeri dada dan sesak nafas. Gejala umumnya adalah panas badan, menggigil, keringat malam, gangguan menstruasi, anoreksi, lemah badan. Komplikasinya bronkitis kronis, pneumotorak, pleuritis, karsinoma bronkogenik. Cara penularannya adalah melalui paru akan menyebar ke udara. Bekas alat makan dan minum penderita. TB paru bila tidak diobati akan menyebabkan batuk berdarah, kerusakan paru, kebocoran paru, kerja jantung menurun, dan kematian. Dan cara mengatasi penderita TB paru yaitu pemeriksaan dahak di laboratorium. Dahak diambil 3 kali. Dahak sewaktu saat datang di unit pelayanan kesehatan. Kedua, dahak pagi ketika bangun tidur. Ketiga, dahak sewaktu hari kedua datang ke unit pelayanan kesehatan hari kedua. Kedua, pemeriksaan foto rongsen. Untuk cara pencegahannya yaitu bagi penderita sendiri, ketika batuk bisa menutup mulutnya. Yang kedua, jangan buang dahak sembarangan, yaitu dengan menimbun dahak dengan pasir atau menampung dahak dalam kaleng, diberi cairan air sabun atau Lysol lalu dibuang ke lubang WC. Yang ketiga, memeriksakan anggota keluarga yang lain, yaitu keluarga yang serumah dengan penderita. Yang keempat, memakan makanan yang bergizi, cukup protein, karbohidrat dan vitamin, istirahat yang cukup, memisahkan alat makan dan minum bekas pasien, memperhatikan keadaan rumah, ventilasi dan pencahayaan yang baik, hindari merokok, berikan imunisasi BCG pada bayi. Untuk perawatannya sendiri pada pasien TB paru yaitu selalu mengawasi minum obat pasien. Yang kedua, mengetahui gejala dan efek samping obat, antara lain mual atau muntah, pusing, gatal, air seni berwarna merah. Yang ketiga, berikan makanan yang bergizi. Yang keempat, istirahat teratur minimal 8 jam per hari. Ingatkan untuk periksa ulang dahak pada bulan 2, 5, dan 6. Ciptakan lingkungan rumah yang sehat, ventilasi dan pencahayaan baik. Untuk pengobatannya sendiri yaitu yang pertama, pengobatan untuk penderita aktif selama 6 bulan dilakukan 2 tahap. Tahap awal, obat diminum tiap hari selama pengobatan 2 tahun 3 bulan tergantung berat ringannya penyakit. Yang kedua, obat lanjutan.
diminum 3 kali seminggu. Lama pengobatan 4 atau 5 bulan, tergantung berat ringannya penyakit. Yang kedua, pengobatan untuk penderita kambuhan atau gagal pada pengobatan pertama. Obat diminum setiap hari selama 3 bulan. Suntikan streptomycin setiap 2 bulan. Obat diminum 3 kali seminggu selama 5 bulan. Sekian penyuluhan dari kami. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya perkenalkan, nama saya Gilda. Di sini saya mau bertanya tentang, saya tadi kurang paham apa aja tanda dan gejala dari TB paru, bisa dijelaskan kembali? Terima kasih. Ya, baik Mbak Gilda, saya akan menjelaskan kembali apa tanda dan gejala dari penyakit TBC. Yang pertama, batuk berdahak lebih dari 3 minggu. Yang kedua, demam secara terbuka. Yang ketiga, nafsu makan menurun dan itu dapat menyebabkan BB menurun ya. Yang keempat, keluar keringat malam hari tanpa aktivitas. Yang kelima, nyeri dada dan sesak nafas. Apakah kurang jelas? Gejalanya tadi belum disebutkan ya Mbak? Saya kurang jelas. Oh, gejalanya. Ya. Yang gejala itu ada panas badan, menggigil, keringat malam, gangguan menstruasi bagi yang perempuan, anoreksia, dan lemah badan. Anoreksia itu apa ya? Susah makan. Oh, jadi nafsu makannya hilang gitu ya? Iya, seperti itu. Bisa kita tarik kesimpulan, yaitu diharapkan kepada pasien TB paru agar tetap patuh dalam menjalani pengobatan agar kesembuhan dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Dan bagi keluarga sebaiknya tetap memberikan dukungan pada pasien dengan cara selalu mengingatkan dan memotivasi pasien untuk minum obat secara teratur serta meluangkan waktu untuk mengantarkan pasien berobat ketika pasien membutuhkan bantuan. Sekian penyuluhan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.